Pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami di studio Komisioner KPU Pusat Ida Budiati. Selamat malam Ibu Ida. Selamat malam. Ya, Ibu Ida, ini mengenai kontroversi pasal yang terkait dengan politik uang di undang-undang yang sudah direvisi baru-baru ini. Nah, apa langkah yang akan dilakukan oleh KPU Pusat dalam waktu dekat? Ya, kalau kita perhatikan ya, proses pembentukan peraturan perundang-undangan memang revisi undang-undang itu sudah disetujui bersama ya DPR dan pemerintah, dan masih ada satu tahapan lagi diundangkan. Yang mempunyai kewenangan untuk mengundangkan itu adalah pemerintah. Nah, Presiden 7 hari sejak kemarin disetujui, pimpinan DPR mengirim kepada Presiden, dan Presiden nanti akan menandatangani dan ditindaklanjuti oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk diundangkan. Nah, satu ketentuan undang-undang itu dinyatakan mengikat keberlakuannya itu apabila sudah diundangkan. Kita perhatikan di dalam revisinya itu kan juga disebutkan itu di dalam pasal 2 Romawi, undang-undang ini berlaku sejak diundangkan. Nah, kita masih menunggu. Entah demikian, KPU tidak berdiam diri menunggu sampai adanya pengundangan. Kami sudah melakukan pencermatan dan melakukan telaah norma apa saja yang menurut undang-undang itu harus ditindaklanjuti oleh peraturan KPU. Terkait dengan isu ini, PR yang menjadi PR KPU, DPR memberi PR kepada KPU itu untuk mengatur perihal tidak disebut sebagai money politik apabila ya berkaitan dengan kebutuhan untuk memberikan konsumsi kepada peserta kampanye. Kemudian yang kedua transportasi, dan kemudian yang ketiga adalah pemberian hadiah. Nah, inilah yang menjadi PR kami untuk menindaklanjuti, diatur lebih lanjut di dalam peraturan KPU. Tapi bagaimana peraturan KPU akan merumuskan, tentu ini menjadi ranah internal kami terlebih dahulu untuk kami telaah dari sisi norma hukumnya. Apakah ada kesesuaian antara norma induknya dengan penjelasannya? Karena penyusunan satu peraturan perundang-undangan yang ideal itu penjelasan itu tidak boleh melampaui norma hukumnya itu sendiri. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau memang kita temukan di mana keselarasannya antara norma dengan penjelasan, kemudian seperti apa peraturan KPU akan mengaturnya. Kalaupun itu akan diatur dalam peraturan KPU terkait dengan isu money politik, gimana sih logiknya ya seorang peserta itu kemudian bisa diberikan biaya transportasi. Nah, itu yang mungkin menjadi pertanyaan berikutnya. Apakah kemudian bisa KPU menentukan misalnya besaran nominalnya sehingga kemudian akhirnya tidak kemudian masuk dalam kategori politik uang tadi? Atau mungkin selain nominalnya mungkin bentuknya lebih dirinci lagi misalnya? Karena tadi ada kata-kata hadiah lain atau kategori lain itu? Ya, bagaimana pengaturan lebih lanjut ya norma ini dalam pandangan kami harus dikaitkan dengan norma-norma sebelumnya. Kan ada norma yang lebih mendasar sebelum diatur seperti apa secara teknis kampanye itu dilakukan. Misalnya prinsip-prinsip dasar kampanye itu kan ada juga di dalam undang-undang bahwa kampanye itu harus dilakukan di dalam rangka edukasi kepada pemilih. Nah, pertanyaannya kalau kemudian memberikan uang transport secara serta-merta, apakah itu bagian dari edukasi? Bukankah sebuah kegiatan kampanye itu idealnya secara voluntary orang itu datang, gitu, ingin mendengar secara langsung apa sih visi misi program dari pasangan calon, atau bisa juga digerakkan oleh tim kampanyenya, oleh partai politik pendukungnya, oleh pihak-pihak yang memang tertarik begitu ya terhadap visi misi program satu kandidat tertentu. Nah, dalam hal demikian dalam pandangan KPU, kalau memang nanti harus kami atur setelah kami lihat bagaimana keselarasan norma ya antara norma dengan penjelasan, maka tidak serta-merta itu diberikan dalam bentuk uang. Misalnya ini ya, kegiatan kampanye itu tingkat kecamatan ya yang menghadirkan sekian desa misalnya, dan aspek geografis memang tidak terlalu mudah. Nah, tim kampanye bisa saja menyediakan sarana transportasi
entah itu angkot, entah itu minibus begitu ya, untuk memberikan kemudahan para calon-calon pendukung mereka itu untuk hadir kegiatan kampanye di tingkat kecamatan atau kampanye di tingkat kabupaten, misalnya ibu kota kabupaten misalnya, atau di ibu kota provinsi yang tentu membutuhkan sarana transportasi, itu bisa dipahami begitu. Tapi kembali apakah bentuknya itu dalam nilai uang yang secara langsung diberikan kepada tiap peserta pemilihan. Kan kebutuhannya adalah memfasilitasi bagaimana para calon pendukung itu bisa hadir dalam kegiatan kampanye. Kan? Tidak selalu dalam bentuk uang yang harus langsung diterima. Bisa saja kemudian bentuknya itu tadi menyediakan sarana transportasi. Baik, selain itu juga ada kewenangan Bawaslu yang juga semakin besar dalam hal ini untuk menetapkan sanksi administratif. Nah, apakah kemudian KPU dan Bawaslu akan saling berkoordinasi? Nanti bentuknya seperti apa? Ya, koordinasi kami pandang perlu sejak dini, sejak kami sama-sama KPU Bawaslu itu menyusun regulasi. Jadi supaya ada kesamaan di dalam cara pandang melihat urgensi untuk menegakkan dari aspek hukum administrasi apabila memang norma tentang larangan melakukan politik uang itu dilakukan pelanggaran. Nah, tentu kami sebagai penyelenggara itu sangat tidak berharap ya ada pasangan calon yang kemudian didiskualifikasi karena pelanggaran itu. Kami penyelenggara harus seoptimal mungkin mampu merumuskan norma sejelas mungkin agar semua pihak itu memahami apa yang tidak diperbolehkan sehingga hal itu tidak akan dilakukan oleh peserta. Misalnya terkait dengan norma ya unsur-unsur apa saja yang berkaitan dengan pelanggaran money politics. Di situ kan sudah diperluas siapa subjeknya, bagaimana objeknya, itu sudah diperluas dalam revisi undang-undang yang sekarang. Dulu subjeknya itu kan hanya calon, pasangan calon, tim kampanye. Sekarang sudah ditambah lagi ada relawan, kemudian ada anggota partai, kemudian pihak lain. Nah, harus dirumuskan duduk bersama KPU dan Bawaslu. Yang dimaksud subjek tim kampanye itu siapa? Apakah mau dilihat dari aspek formal saja? Tim kampanye itu adalah yang terdaftar ya di KPU provinsi atau KPU kota. Kemudian relawan siapa yang berrelawan? Dalam peraturan KPU yang saat ini berlaku, relawan itu adalah orang-orang ya perorangan atau bisa berkelompok, mereka mendukung visi misi program dan melakukan kegiatan kampanye untuk pasangan calon dan kewajibannya harus didaftar. Nah, apakah kalau kemudian ada orang-orang kelompok-kelompok yang tidak terdaftar, kemudian ini tidak bisa masuk dalam definisi subjek orang yang bisa diminta pertanggungjawaban dan membawa konsekuensi? Kalau itu terbukti, pasangan calonnya menjadi didiskualifikasi. Saya begitu. Nah, masalahnya kan untuk menentukan orang-orang yang di luar struktur ini, yang tidak terdaftar ini yang mungkin bermasalah nantinya buat KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti. Kita juga tahu misalnya tadi ada serangan fajar, serangan senja lagi. Jadi banyak serangan-serangan yang tidak pernah bisa kita ketahui tindak lanjutnya setelah memang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Nanti kita akan bahas masuk pihak lain, siapa disebut betul pihak itu. lain. Nanti kita akan bahas setelah jeda. Pemirsa tetap bersama kami.